Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Ini dari Ayah Silmi Kisaran. Pak siapa maaf Pak? Dari Ayah Silmi di Kisaran. Ayah Silmi Kisaran. Silakan Ayah Pak Silmi. Ini Ustaz, Iya. bahwa Imam Malik, Imam Abu Hanifah tidak melakukan kunut subuh, doa kunut subuh. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah itu belajar kepada guru yang mana dia sehingga bisa mensohikan tentang kunut subuh. Ini pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Iya, Bapak. Memang Imam Syafi'i bersendirian dalam masalah mensunahkan kunut subuh. Adapun Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad semuanya yang mengatakan tidak disyariatkan. Bahkan Imam Abu Hanifah tegas mengatakan itu bid'ah. Dalilnya hadis Abu Malik Al-Asy'a'i. Abu Malik bertanya kepada ayahnya, engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Afakanu yaknutuna fi salatil fajr? Apakah dahulu mereka kunut di salat fajar? Kata ayahnya, ay bunayya muhdats. Hai anakku, itu semua diada-adakan. Berdasarkan hadis tersebut, Abu Hanifah mengatakan itu bid'ah. Sementara kebanyakan ahli hadis mengatakan tidak sampai kepada bid'ah tapi tidak disyariatkan. Ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik, ya, dan kebanyakan para ahli hadis sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Karena mengapa Imam Syafi'i berpendapat disunahkan? Beliau mensahihkan hadis La yazalu Rasulullah lam yazal Rasulullah yaqnutu fi salatil fajr hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kunut fajar sampai meninggal dunia. Karena di dalam sanadnya ini yang menjadi sebab apakah hadis ini sahih atau dhaif ya. Itu di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Isa bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi. Di mana para ulama bersilang pendapat tentang beliau. Ada yang menganggapnya thiqah, ada yang menganggapnya lemah. Adapun yang mensiqahkan bukan hanya Imam Syafi'i, ya, tapi ada Yahya bin Ma'in, ada juga Ali bin Ibn Madini, gurunya Imam Bukhari, ya, dan beberapa ulama yang lain. Sementara yang mendhaifkannya jumhur, ya, mayoritas para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Abu Zur'ah, Imam Bukhari dan yang lainnya. Dan yang mendhaifkannya menyebutkan sebab dan menafsirkan sebabnya. Itu bahwasannya Abu Ja'far Ar-Razi adalah sayyi'ul hifadz, buruk hafalannya. Sedangkan kaidah jarh wa ta'dil mengatakan al-jarhul mufassar muqaddam ala jalbil al-ta'dil. Iya. Pendhaifan yang disebutkan penafsirannya apa, sebabnya apa, itu lebih didahulukan daripada pujian. Oleh karena itulah, ya, para ulama belakangan merajihkan pendapat jumhur seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini saduk sayyul hifadz, saduk yang buruk hafalannya. Atas dasar ini kata jumhur hadis ini lemah. Namun ya, para ahli hadis seperti Imam Malik dan Imam Ahmad dan para ahli hadis ya tidak berani untuk mengatakan itu bid'ah. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa yang namanya menilai seorang perawi itu masalah ijtihadi. Apakah dia seorang yang thiqah atau tidak, itu masalah ijtihadiyah. Sehingga mereka memandang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, bahwa orang yang tidak kunut maka itu bagus. Dan mereka yang kunut ya silahkan saja mengamalkan. Dan kita tidak boleh untuk saling memaksakan pendapat. Kita tidak boleh saling menyesatkan hanya karena masalah seperti itu. Dan kepada pendapat ini yang saya condong padanya, ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum, karena menghukumi seorang perawi itu masalah ijtihadiyah, tidak ada nas. Walaupun saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa kunut subuh tidak disyariatkan dan bahwasanya hadisnya lemah. Ya, kenapa? Karena hujah yang melemahkan lebih kuat ya daripada yang mengatakan ya bahwasanya Abu Ja'far Ar-Razi perawi yang thiqah. Wallahu a'lam.